Nah, teman-teman, di daerah Papua juga ada pakaian khas daerah dan juga makanan khas daerah Papua. Berikut adalah beberapa pakaian adat dan juga makanan khas daerah Papua. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada pakaian adat Papua. Yang pertama ada koteka. Koteka ini terbuat dari kulit labu air yang telah dihilangkan dari buahnya. Labu air yang dipilih harus sudah tua, karena labu yang sudah tua jika dikeringkan akan mempunyai tekstur yang keras dan awet, sehingga bisa digunakan lebih lama. Dan koteka ini dikhususkan untuk kaum laki-laki. Yang kedua ada baju kurung. Baju kurung merupakan salah satu pakaian adat Papua yang digunakan oleh para wanita sebagai atasan. Bahan dari baju kurung adalah kain berludru. Yang ketiga ada rok rumbai. Rok rumbai ini merupakan bawahan yang menutupi bagian tubuh bawah wanita Papua. Nah, biasanya rok rumbai ini digunakan secara berpasangan dengan baju kurung. Yang keempat, pakaian sali. Pakaian sali merupakan pakaian yang hanya boleh digunakan oleh para gadis. Baju sali ini digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan memakai pakaian adat ini. Yang terakhir ada hiasan rumbai. Hiasan ini terbuat dari bulu burung kasuari yang berwarna putih atau kuning. Dalam pemilihan bulu burung kasuari sebagai bahan hiasan rumbai ini karena bentuknya unik dan menarik, sehingga bulu burung kasuari ini digunakan sebagai hiasan rumbai. Selanjutnya, makanan khas daerah Papua. Papeda. Nah, papeda merupakan salah satu makanan khas daerah Papua yang sangat populer. Papeda ini mengandung karbohidrat. Oleh karena itu, papeda digunakan sebagai pengganti nasi karena dibuat dengan sagu. Selanjutnya, ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning merupakan salah satu makanan khas Papua yang memiliki rasa gurih. Ikan yang biasanya dimasak kuah kuning adalah ikan tongkol atau tuna. Nah, biasanya makanan ini dihidangkan dengan salah satu makanan khas daerah Papua, yaitu papeda. Mari mengenal senjata tradisional dari Papua. Yang pertama, tulang kasuari. Tulang kasuari sebagai senjata alat menusuk yang terbuat dari bahan tulang hewan burung kasuari. Tulang kasuari ini juga merupakan senjata tradisional Papua yang digunakan oleh beberapa suku asli di Papua. Yang kedua, pisau tulang belati. Pisau belati Papua berbahan dasar tulang burung kasuari, hewan yang banyak terdapat di Papua. Dilihat dari penampilannya, senjata ini juga unik karena memiliki rumbai-rumbai bulu burung kasuari di gagangnya. Yang ketiga, tombak tul Papua. Tombak Papua adalah senjata tradisional di Papua Barat dan Papua yang juga disebut sebagai tul. Orang masyarakat setempat. Tombak adalah senjata yang bisa digunakan untuk pertempuran dan berburu. Selain itu, budaya Papua sendiri sering menggunakan tombak sebagai ciri khas tariannya. Tombak untuk bertahan hidup sebagai senjata untuk berburu dan kegiatan pertempuran. Tombak Papua terbuat dari bahan alam seperti kayu, batu tajam, dan tulang mata. Namun, seiring berjalannya waktu, bahan yang digunakan untuk membuat tombak mengalami perkembangan yang awalnya terbuat dari kayu dan sekarang terbuat dari logam. Ada dua jenis tombak, yakni tombak bermata satu dan tombak bermata dua. Yang keempat adalah busur dan anak panah. Busur dan anak panah adalah salah satu senjata tradisional Papua yang umumnya digunakan untuk berburu di hutan. Busur dan anak panah juga jadi senjata yang selalu dibawa bersama tombak. Kegunaan lain dari panah adalah sebagai alat perang. Mengenal tarian adat dari Papua. Yang pertama, tarian Yospan atau Yosim Pancar. Tari Yospan merupakan tarian budaya Papua yang sering dibawakan oleh pemuda dan pemudi sebagai bentuk persaudaraan dan persahabatan pada kaum muda-mudi Biak Numfor dan Papua pada umumnya.
Yang kedua, tarian Suanggi. Tarian Suanggi berasal dari daerah Waropen di pantai Teluk Cendrawasih. Tari ini dibawakan oleh berpuluh-puluh penari pria. Tari ini menggambarkan perang antara penduduk yang bersenjatakan busur dan anak panah dengan seorang Suanggi. Yang ketiga, tarian Wisisi. Tarian Wisisi lahir dari inspirasi generasi muda masyarakat Dani di pegunungan Papua, sehingga mulai tersebar luas ke pelosok pedalaman Papua, bahkan kota-kota di sekitarnya. Yang keempat, tari Pangkur Sagu. Tarian Pangkur Sagu merupakan tarian Papua yang menceritakan tentang mata pencaharian masyarakat Papua dengan membuat sagu, mulai dari menebang pohon, memeras air, hingga mengolah sagu. Dalam membuat sagu, masyarakat Papua sering mengadakan ritual pesta yang berupa menyanyi dan menari. Bagi masyarakat Papua, tarian Pangkur Sagu merupakan simbol gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian, yang kelima adalah tarian perang. Tarian perang adalah salah satu tarian adat Papua yang mempunyai makna jiwa kepahlawanan penduduk Papua. Biasanya, tari ini dibawakan oleh para lelaki, karena tarian ini memperlihatkan jiwa seseorang yang gagah perkasa. Pakaian yang digunakan adalah pakaian adat serta perlengkapan perang. Berikut, ada beberapa jenis rumah adat khas Papua dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Rumah Honai. Honai merupakan rumah tinggal suku Dani, tepatnya di Lembah Balem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Keberadaan Honai ini bisa ditemukan di lembah-lembah dan pegunungan di Papua. Biasanya di ketinggian 1.600 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Sejarah Honai dimulai sejak tahun 1930-an. Pada masa itu, suku Dani mulai meninggalkan kebiasaan hidup nomaden dan membangun rumah permanen. Honai menjadi simbol kebudayaan dan identitas suku Dani. Rumah Honai adalah rumah adat khas suku Dani yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua. Untuk rumah ini bulat dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Dindingnya terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 2,5 meter dan tidak memiliki jendela. Rumah ini dirancang untuk melindungi penghuninya dari cuaca dingin pergunungan. Fungsi utama rumah Honai adalah sebagai tempat tinggal laki-laki dewasa. Di dalam rumah ini, mereka menyimpan alat-alat perang dan hasil buruan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat berkumpulnya para laki-laki untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Rumah Ebem. Rumah Ebem mirip dengan rumah Honai tetapi memiliki ukuran yang lebih pendek. Rumah ini juga terbuat dari kayu dan jerami. Rumah Ebem digunakan oleh perempuan dan anak-anak suku Dani sebagai tempat tinggal. Selain itu, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Meskipun mirip dengan Honai, rumah Ebem memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari suku Dani, khususnya dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Rumah Kariwari. Rumah Kariwari adalah rumah adat suku Tobati Enggos yang tinggal di sekitaran Danau Sentani. Rumah ini berbentuk segi delapan atau bundar dengan atap tinggi yang terbuat dari sagu. Dindingnya terbuat dari kayu. Rumah Kariwari berfungsi sebagai tempat tinggal laki-laki dewasa serta melaksanakan upacara adat dan ritual keagamaan. Bentuk atap tinggi melambangkan hubungan antara manusia dan alam semesta, serta memfasilitasi ventilasi yang baik dalam rumah. Rumah Rumsram. Rumah Rumsram adalah rumah adat suku-suku di daerah pesisir Papua seperti suku Biak. Bentuk rumah ini persegi panjang dengan atap tinggi yang terbuat dari daun sagu atau ilalang. Dinding rumah terbuat dari kayu atau papan. Fungsi utama rumah Rumsram adalah sebagai tempat tinggal laki-laki dewasa. Selain itu, rumah ini juga digunakan untuk penyimpanan pelaratan belayar dan perlengkapan menangkap ikan. Rumah Rumsram mencerminkan gaya hidup masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut dan
dan kegiatan maritim. Rumah Jew. Rumah Jew adalah rumah adat suku Asmat yang tinggal di daerah pesisir selatan Papua. Rumah ini berbentuk segi empat dengan atap berbentuk pelana. Rumah ini terbuat dari kayu dan daun sagu. Rumah ini juga memiliki dinding yang kokoh. Fungsi utama Jew adalah sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat menyimpan hasil karya seni ukir. Suku Asmat terkenal dengan keahlian mereka dalam seni ukir. Dan rumah Jew seringkali menjadi tempat di mana karya-karya seni dibuat dan disimpan sebelum digunakan dalam upacara adat atau diperdagangkan. Rumah Hunila. Rumah Hunila adalah rumah adat yang digunakan oleh suku Lani di wilayah pegunungan tengah Papua. Rumah ini mirip dengan rumah Honai, tetapi memiliki beberapa perbedaan dalam desain dan struktur. Rumah Hunila berbentuk bulat dengan atap kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, dan dindingnya terbuat dari kayu. Fungsi utama Hunila adalah sebagai tempat tinggal keluarga. Selain itu, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal berkumpul dan melaksanakan kegiatan sosial serta upacara adat. Rumah Wamai. Rumah Wamai adalah rumah adat yang digunakan oleh suku Yali di daerah pergunungan Papua. Rumah ini berbentuk bulat dengan atap kerucut yang terbuat dari daun sagu atau ilalang. Dindingnya terbuat dari kayu dan bambu. Fungsi utama rumah Wamai adalah sebagai tempat tinggal bagi keluarga. Rumah ini dirancang untuk melindungi penghuninya dari cuaca ekstrim di pergunungan. Selain sebagai tempat tinggal, rumah Wamai juga digunakan untuk menyimpan hasil pertanian dan peralatan sehari-hari. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua Pegunungan yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, kelulusan, bersilaturahmi, serta mengumpulkan sanak, saudara, dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman atau pegunungan seperti di Lembah Beliem, Leni Jaya, Nduga, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, dan lain-lain. Disebut bakar batu karena benar-benar batu yang dibakar hingga panas membara. Kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Kemudian untuk ritual upacara bakar batu ini dimulai dengan batu ditumpuk di atas perapian dan dibakar sampai kayu bakar habis terbakar dan batu menjadi panas. Kadang juga sampai merah membara. Kemudian bersama dengan itu warga yang lain menggali lubang yang cukup dalam. Selanjutnya batu panas tadi dimasukkan ke dasar lubang yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang. Di atas batu panas itu ditumpuk daun pisang dan di atasnya diletakkan daging babi yang sudah diiris-iris. Kemudian di atas daging babi ditutup daun pisang, kemudian di atasnya diletakkan batu panas lagi dan ditutup daun. Di atas daun ditaruh ubi jalar atau batatas, singkong atau hipere, dan sayuran lainnya dan ditutup daun lagi. Di atas daun paling atas ditumpuk lagi batu panas dan terakhir ditutup daun pisang dan alang-alang. Babi yang akan dimasak tidak langsung disembelih, tapi dipanah terlebih dahulu. Bila babi langsung mati, maka pertanda acara akan sukses. Tapi bila tidak langsung mati, maka pertanda acara tidak bakalan sukses. Setelah matang, biasanya setelah dimasak selama 1 jam, semua anggota suku berkumpul dan membagi makanan untuk dimakan bersama di lapangan tengah kampung, sehingga bisa mengangkat solidaritas dan kebersamaan rakyat Papua. Hingga saat ini, tradisi bakar batu masih terus dilakukan dan berkembang juga untuk digunakan menyambut tamu-tamu penting yang berkunjung, seperti bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan tamu penting lainnya.
salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam jenis keberagaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Selalu memiliki keberagaman, di mana setiap suku yang ada di Indonesia akan memiliki bahasa, adat istiadat, serta lagu daerahnya masing-masing. Misalnya adalah lagu Apuse yang berasal dari Provinsi Papua Barat. Meskipun Apuse merupakan lagu daerah, namun tentunya lagu tersebut bukanlah suatu hal asing lagi. Lirik lagu yang begitu mudah untuk diingat menjadikan lagu ini begitu populer bagi setiap orang. Bisa dibilang, jika lagu Apuse juga memiliki lirik yang cukup pendek dengan nada yang enak didengar. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak orang begitu mudah untuk menghafalkan lagu Apuse. Makna lagu Apuse menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya karena dirinya ingin pergi merantau ke Teluk Doreri yang terletak di daerah Manokwari. Lagu Apuse untuk saat ini menjadi salah satu jenis lagu daerah yang kerap dipelajari di sekolah. Sedangkan untuk tempo milik lagu Apuse adalah moderato. Sampai saat ini, pencipta lagu Apuse masih belum diketahui. Mari kita sedikit mendengarkan cuplikan lagu Apuse dari Papua Barat.